Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Nurfitri dengan nomor induk mahasiswa 860027297. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas praktikum IPA modul 2 dengan judul pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap proses perkecambahan biji kacang. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama ada gelas takar, yang kedua ada sendok, kemudian ada corong, deterjen, kacang hijau, kapas, aluminium foil, serta botol dan gelas yang sudah saya beri label. Pada botol label yang pertama di sini ada 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, yang terakhir ada botol kontrol. Langkah kerjanya pertama-tama mengisi botol 1000 ml dengan air ledeng atau PDAM. Nah, kemudian yang kedua, tambahkan 1 gram deterjen ke dalam botol. Lalu aduk sampai merata. Nah, setelah merata, kita masukkan corong agar airnya tidak tumpah. Kemudian kita tuangkan air deterjen ini ke dalam botol pertama, yaitu botol berlabel 100%, sebanyak 600 ml. Nah, jika sudah terisi, kita pindahkan corongnya ke dalam botol kedua. Lalu kita isi kembali botol dengan air sebanyak 1000 ml. Kita tuangkan kembali air 1000 ml ke dalam botol berlabel 50% sebanyak 600 ml. Kita pindahkan kembali ke botol ketiga. Langkah yang sama untuk mendapatkan larutan pada botol 25%, yaitu dengan menuangkan air 1000 ml ke dalam botol sebanyak 600 ml. Kita pindahkan lagi corongnya ke botol 12,5%. Kita tuangkan air kembali ke dalam botol berlabel 12,5%. Kita pindahkan corongnya ke botol 6,25%. Airnya ke dalam botol 6,25%. Pindahkan lagi corongnya. Itu 3,1%. Nah, sampai botol kontrol, di sini saya akan mengisi air dengan menggunakan air PDAM atau ledeng tanpa mencampurnya dengan larutan deterjen. Baik, di sini ketujuh botol sudah saya isi semua dengan air, kecuali air larutan deterjen, kecuali botol kontrol ini.
Saya khusus menggunakan air ledeng atau PDAM tanpa campuran deterjen. Nah, kemudian langkah selanjutnya, saya akan menyiapkan kapas dan saya akan memasukkan kapas ke dalam setiap wadah yang sudah saya beri label. Dan terakhir, wadah kontrol. Nah, di sini gelas dan kapas sebagai media tanam. Nah, setiap wadah yang sudah saya beri kapas, selanjutnya saya akan memasukkan biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam setiap wadah. Di sini, setiap kacang hijaunya sudah saya masukkan ke dalam setiap wadah. Langkah selanjutnya yaitu menuangkan larutan deterjen ke dalam setiap wadah, masing-masing 3 sendok. Nah, di sini kacang hijau sudah masuk ke dalam setiap wadah. Langkah selanjutnya yaitu menutup semua wadah menggunakan aluminium foil. Nah, di sini setiap wadah sudah saya tutup semua dengan aluminium foil. Langkah selanjutnya yaitu mendiamkannya selama 1-2 hari. Ya. Baik, kita tunggu ya hasilnya. Baik, setelah menunggu selama 1-2 hari, di sini saya akan membuka setiap wadah yang tertutup oleh aluminium foil untuk melihat bagaimana pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Ya, di sini saya akan membuka wadah pertama. Wadah kedua. Wadah ketiga. Wadah keempat. Wadah kelima. Wadah keenam. Dan terakhir wadah kontrol yang hanya dituangkan oleh air ledeng atau PDAM. Baik, setelah semua wadah saya buka, dapat saya simpulkan bahwa deterjen berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kacang hijau. Di sini terlihat ya, semakin tinggi konsentrasi deterjen yang diberikan, maka semakin terhambat pula pertumbuhan kacang hijau. Pada kadar tertentu, bahkan biji kacang hijau dapat mati atau tidak mampu tumbuh sama sekali. Demikian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.